Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan mata kuliah ilmu pendidikan Islam yang mana bab pembahasan pada kesempatan saat ini adalah tentang kurikulum dalam pendidikan Islam. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya karena dengan pendidikan manusia dapat mengembangkan potensi diri serta kepribadiannya melalui proses pembelajaran yang dijalani atau dengan cara lain yang telah dikenal di masyarakat. Menurut pandangan Islam sendiri, pendidikan sering disebut dalam 4 istilah yaitu at-tarbiyah, at-ta'lim, at-ta'dib, dan ar-riyadhah. Pada dasarnya, pendidikan memiliki inti yaitu interaksi antara pendidik dengan peserta didik untuk berusaha membantu peserta didik dalam mencapai tujuan pendidikan. Namun menurut Syahidin, pendidikan tidak hanya merupakan transfer ilmu antara pendidik dengan peserta didik, melainkan juga merupakan suatu proses dalam pembentukan karakter peserta didik. Maka dari itu, pendidikan bersifat dinamis karena terus mengalami perubahan-perubahan untuk beradaptasi dengan ruang dan waktu, serta karakter menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan global. Perubahan-perubahan yang dilakukan tentunya dengan tujuan yakni memperbaiki pendidikan itu sendiri dengan cara menambahkan konsep yang bersifat dan mempertahankan kebaikan pada konsep yang lama. Menurut Muhammad Irsad, jika perubahan merupakan sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari, maka perubahan itu pun tidak dapat diarahkan hanya kepada sebagian sub pendidikan saja, melainkan mengarah kepada seluruh aspek pendidikan. Dalam hal ini tidak terkecuali kepada kurikulum sebagai sebuah kerangka program dalam melaksanakan sebuah proses pendidikan. Kurikulum merupakan unsur penting dalam setiap bentuk dan model pendidikan yang ada dimanapun. Tanpa adanya kurikulum sangat sulit bahkan tidak mungkin bagi para perencana pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang direncanakannya. Mengingat pentingnya peranan kurikulum dalam mensukseskan program belajar mengajar, maka kurikulum perlu dipahami dengan baik oleh semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan, terutama para pendidik atau guru. Selama ini mengenal kurikulum sebagai sebuah alat yang menjadi dasar penyelenggara pendidikan saja. Namun jika kita mengkaji lebih jauh lagi, kurikulum memiliki sebuah konsep yang sangat kompleks dalam dunia pendidikan. Kurikulum memiliki arti sebagai sesuatu yang hidup dan berlaku dalam jangka waktu tertentu, dan perlu perubahan agar sesuai dengan perkembangan zaman. Di Indonesia, perubahan kurikulum sudah beberapa kali mengalami perubahan. Dalam catatan sejarah, sejak tahun 1945, kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 47 dengan nama kurikulum rencana pelajaran, tahun 52 dengan nama kurikulum rencana pelajaran terurai, tahun 64 dengan nama kurikulum rencana pendidikan, tahun 68, 75, 84, 94 yang masing-masing menggunakan tahun sebagai nama kurikulum. 2004 dengan nama kurikulum berbasis kompetensi, 2006 dengan nama kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang terbaru adalah kurikulum 2013 atau yang lebih dikenal dengan sebutan K13. Merujuk berbagai uraian di atas, pembahasan pada masalah ini akan mengurai konsep kurikulum dan kurikulum pendidikan Islam yang diangkat dari beberapa teori dari para ahli sehingga nantinya pembaca akan mengetahui apa itu kurikulum dan kurikulum pendidikan Islam. Yang pertama adalah terkait pengertian kurikulum. Menurut pandangan yang lampau, kurikulum memiliki pengertian kumpulan mata pelajaran yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Anggapan tersebut masih mengakar dalam benak masyarakat umum yang menjadikan gambaran kurikulum yang menjadi jantungnya pendidikan tentunya harus dikenal dengan benar oleh masyarakat tentang konsepnya yang sebenarnya. Pandangan lain dari kurikulum menurut Asy-Syaibani yang dikutip oleh Hasan Langgulung, kurikulum merupakan kumpulan pengalaman pendidikan, kebudayaan, ilmu sosial, olahraga,
serta ilmu kesenian yang disediakan oleh lembaga pendidikan untuk peserta didik baik di dalam maupun di luar lembaga pendidikan dengan tujuan mengembangkan secara menyeluruh dalam semua aspek dan merubah tingkah laku sesuai tujuan pendidikan. Bagian ini juga menyajikan hasil penelitian. Hasil penelitian dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, gambar, atau bagan. Bagian pembahasan memaparkan hasil pengolahan data, menginterpretasikan penemuan secara logis, mengaitkan dengan sumber rujukan yang relevan. Kurikulum menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan. Namun secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani yaitu kurir yang artinya pelari atau kurer yang berarti tempat berpacu. Dalam bahasa Latin, kurikulum berarti running course, race course. Kemudian dalam bahasa Prancis, courir yang memiliki arti berlari. Dari beberapa pengertian bahasa Latin tersebut, kemudian digunakan istilah courses atau mata pelajaran yang harus ditempuh untuk mendapatkan suatu gelar. Sedangkan secara terminologi, pengertian kurikulum telah banyak dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya diantaranya menurut Crow, kurikulum merupakan sebuah rancangan pengajaran atau sejumlah mata pelajaran yang telah disusun secara sistematik guna menyelesaikan suatu program dalam upaya meraih gelar atau memperoleh ijazah. Menurut Arifin, kurikulum merupakan seluruh bahan pelajaran yang harus disajikan dalam proses kependidikan dalam suatu sistem institusional pendidikan. Menurut McDonald, kurikulum merupakan suatu rencana yang memberi pedoman atau pegangan yang digunakan dalam berlangsungnya proses kegiatan belajar mengajar. Menurut definisi yang dikemukakan oleh Dong, kurikulum memiliki pengertian yang luas, tidak hanya sekedar memuat pengertian berkaitan dengan proses belajar saja, melainkan memberikan perubahan lingkup yang membuat pengalaman belajar anak di lingkungan. Namun menurut Maurits Johnson, pendapat dari Dole tersebut disanggah dengan alasan bahwa pengalaman hanya akan muncul ketika adanya interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Interaksi bukan merupakan kurikulum, melainkan pengajaran. Dalam penjelasannya, Johnson menegaskan bahwa pengajaran memuat perencanaan isi, kegiatan belajar mengajar, evaluasi. Sedangkan kurikulum hanya berkenaan dengan hasil-hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik. Sesuai dengan perkembangan pendidikan, kurikulum yang awalnya dipandang sebagai kumpulan dari mata pelajaran kemudian berubah makna menjadi kumpulan semua kegiatan atau semua pengalaman belajar yang diberikan kepada peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan dan berada dalam tanggung jawab sosial. Maksudnya tanggung jawab sekolah. Lebih khususnya hasil belajar yang diharapkan. Dari beberapa definisi di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian kurikulum tidak hanya sebatas bidang studi yang termuat di dalamnya, maupun kegiatan belajarnya saja, tetapi mencangkup segala sesuatu yang mempengaruhi perkembangan dan pembentukan pribadi peserta didik yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang akan dicapai, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang komponen kurikulum. Mengingat kembali fungsi kurikulum dalam proses pendidikan merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka tentu hal ini berarti sebagai alat pendidikan. Kurikulum memiliki bagian-bagian penting dan penunjang yang dapat mendukung operasinya dengan baik. Bagian-bagian ini disebut komponen yang saling berkaitan satu sama lain. Berinteraksi dalam upaya untuk mencapai tujuan pendidikan, kurikulum suatu sekolah mengandung 3 komponen, yaitu tujuan, isi, dan strategi. Terdapat 2 jenis tujuan yang terkandung di dalam kurikulum satuan pendidikan atau sekolah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan kurikulum, tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah secara keseluruhan. Sebagai lembaga atau sebagai lembaga pendidikan, sekolah memiliki sejumlah tujuan yang ingin dicapainya, yang telah dirancang dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Dan yang B, tujuan yang ingin dicapai dalam setiap bidang studi. Setiap bidang studi dalam kurikulum
baik suatu sekolah maupun suatu lembaga juga mempunyai sejumlah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan ini pun digambarkan dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diharapkan. Sikap apa yang diharapkan? Sikap yang diharapkan dapat dimiliki siswa setelah mempelajari suatu bidang studi pada sekolah tertentu. Selanjutnya, komponen kurikulum, yakni yang kedua adalah isi kurikulum. Isi dari kurikulum adalah berupa materi pembelajaran yang diprogramkan dan disesuaikan dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah media, sarana, dan prasarana. Media dalam kurikulum menjadi sarana pembelajaran bertujuan untuk menjabarkan kurikulum agar lebih mudah dipahami peserta didik. Yang selanjutnya atau yang keempat adalah strategi. Strategi pada kurikulum merujuk pada pendekatan dan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran serta teknik mengajar yang digunakan. Yang kelima, proses pembelajaran. Komponen ini sangat penting sebab diharapkan melalui proses pembelajaran akan terjadi perubahan tingkah pada diri peserta didik sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan kurikulum. Yang keenam adalah evaluasi. Dengan evaluasi, maka akan diketahui seberapa jauh tujuan yang termuat pada kurikulum dicapainya. Sedangkan menurut Hasan Langgulung ada 4 komponen utama kurikulum, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pendidikan, kemudian pengetahuan atau knowledge, informasi-informasi, data-data aktivitas, dan pengalaman-pengalaman dari mana terbentuk kurikulum itu. Yang ketiga, metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi murid untuk membawa mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Yang keempat, metode dan cara penilaian yang dipergunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum, dan hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. Selanjutnya adalah kurikulum pendidikan Islam. Pada awalnya integrasi antara dua sistem ilmu, yaitu ilmu agama dan ilmu umum, dianggap menambah persoalan dunia, khususnya dunia pendidikan Islam, sehingga menjadi lebih rumit. Yang menjadikan dikotomi pada pendidikan Islam, sehingga penggabungan tersebut melahirkan sistem kurikulum pada dunia pendidikan Islam. Lalu kurikulum dari waktu ke waktu senantiasa mengalami perkembangan, yaitu dari pengertian yang sederhana, sempit, dan tradisional, hingga pengertian yang lebih luas, canggih, dan modern. Dilihat dari segi rumusnya, kurikulum pendidikan Islam bisa dikatakan tergolong sederhana atau tradisional, karena yang dibicarakan hanya masalah ilmu pengetahuan atau ajaran yang akan diberikan. Namun dilihat dari segi ilmu yang akan diajarkan dapat dikatakan sangat luas, mendalam, dan modern. Karena bukan hanya mencakup ilmu agama saja, melainkan juga ilmu yang terkait dalam perkembangan intelektual, keterampilan, emosional, sosial, dan lain sebagainya. Kurikulum dalam pendidikan Islam dikenal dengan kata manhaj. Mungkin kita sering mengenal kata-kata manhaj, yang memiliki arti jalan yang terang yang dilalui oleh pendidik dan peserta didik untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Keterampilan serta sikap, Imam Al-Ghazali tidak disebutkan secara langsung apa yang dimaksud dengan kurikulum pendidikan Islam itu sendiri. Tetapi secara maksud Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa kurikulum itu didasarkan kepada dua kecenderungan, yaitu kecenderungan agama dan tasawuf yang dimana ilmu-ilmu agama itu di atas segalanya, sebagai alat menyucikan diri dari pengaruh kehidupan di dunia. Kemudian, kecenderungan pragmatis yang berarti ilmu memiliki manfaat bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu, kurikulum yang disusun harus berisi ilmu yang memberikan manfaat yang dapat dipahami dan disampaikan secara berurutan. Kurikulum pendidikan Islam mempunyai fungsi yang berbeda dan lebih khusus, yaitu sebagai alat untuk mendidik generasi muda dengan baik dan mendorong mereka untuk membuka dan mengembangkan kesediaan-kesediaan, bakat-bakat, kekuatan-kekuatan, dan keterampilan mereka yang bermacam-macam, dan menyiapkan mereka dengan baik untuk melaksanakan fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Dengan kata lain, orientasi kurikulum pendidikan Islam tidak hanya diarahkan untuk mencapai kebahagiaan di dunia saja, juga untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Tidak hanya mengembangkan segi-segi wawasan intelektual dan keterampilan jasmani, melainkan juga pencerahan keimanan, spiritual, moral, dan akhlak mulia secara seimbang. Untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang karakteristik kurikulum pendidikan Islam.
Menurut Abdurrahman An-Nahlawi menjelaskan bahwa karakteristik kurikulum pendidikan Islam antara lain, yang pertama, kurikulum harus sesuai dengan fitrah manusia. Karena memang salah satu fungsi pendidikan adalah untuk menyelamatkan fitrah agar fitrah anak tetap salimah. Yang kedua adalah kurikulum yang disusun hendaknya diarahkan untuk mencapai tujuan akhir dari pendidikan Islam, yaitu terwujudnya manusia berkepribadian muslim. Yang selanjutnya, pentahapan serta pengkhususan kurikulum harus memperhatikan periodisasi perkembangan peserta didik dengan ciri khasnya masing-masing seperti berdasarkan usia, lingkungan, kebutuhan, jenis kelamin, dan sebagainya. Keempat, penyusunan kurikulum di samping harus memperhatikan kebutuhan individu, juga harus mempertimbangkan kebutuhan umat Islam secara kolektif atau keseluruhan. Intinya, kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan ilmu-ilmu yang bersifat wajib. Yang kelima, secara keseluruhan struktur dan organisasi kurikulum tidak bertentangan dan tidak menimbulkan pertentangan, dan harus mengarah pada pola hidup yang Islam. Keenam, kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang realistik. Artinya apa? Artinya dapat melaksanakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta batas kemungkinan yang terdapat pada lingkungan yang melaksanakan. Ketujuh, kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang komprehensif, atau artinya yang menyeluruh, yang mencakup seluruh aspek pengembangan jasmani, akal, dan rohani. Dan yang terakhir, kurikulum pendidikan Islam adalah kurikulum yang dibangun di atas prinsip kontinuitas, yang memiliki arti bahwa masing-masing bagian kurikulum itu saling berkesinambungan, baik secara vertikal maupun horizontal. Akhir kata, simpulan, kurikulum adalah suatu kegiatan pendidikan yang mencakup berbagai rencana kegiatan peserta didik yang terperinci, berupa bentuk-bentuk bahan pendidikan, saran-saran strategi belajar mengajar, pengaturan-pengaturan program agar dapat diterapkan, dan hal-hal yang mencakup pada kegiatan yang bertujuan mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan kurikulum pendidikan Islam adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, serta cara pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, yang merupakan sekumpulan studi keislaman yang meliputi Al-Quran, hadis, akidah, akhlak, fikih, takhri, kebudayaan tarikh maksudnya, kebudayaan Islam, dan lain sebagainya. Serta dalam kurikulum pendidikan Islam harus memperhatikan beberapa hal, di antaranya sesuai dengan fitrah manusia, mencakup kepentingan umat Islam pada umumnya, bersifat realistik, komprehensif, dan kontinuitas. Baik, itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan ada hal-hal yang kurang berkenan. Walaupun minkum, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.